Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sore. Ada Bapak Ibu. Sekarang kita mau masuk di modul 23 sesi kedua, di mana pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching. Tapi mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita mau ice breaking lagi ya. Ice breaking kemarin sama Bu Warniati. apa ya? Bu Warniati ya. Sekarang siapa lagi? Ayo. Bu Reni, breaking kita Bu Reni. Breakingnya Pak. Ya, Bu Reni punya ice breaking apa? Belum ada Pak. Biasanya ada. video yang ditampilkan di kelas Pak. Apa? Ada goyang-goyangan itu Pak. Biasanya kan video penguin yang ditampilkan. Oh, video penguin yang ditampilkan. Boleh kita bergoyang penguin sekarang? Silakan. Ya, oke. Kita penguin ya. Saya coba dulu. Coba cek dulu ya. Kita sambil Oke, Bapak Ibu, pada kita coba senam penguin aja ya untuk sore hari ini. Kita gerakannya menyesuaikan aja dengan Bapak Ibu, boleh sambil berdiri, sambil duduk. Yang penting kita merilekskan badan sejenak sebelum memulai kegiatan kita yang sepertinya sore hari ini cukup seru ya, karena Bapak Ibu akan mempraktikkan coaching di sesi yang kedua ini. Saya akan coba bagikan layarnya. Kita bisa ya Bapak Ibu, terlihat ya? Ya Pak. Lihat Pak. Oke, kita coba. Saya akan kasih. Kita ikuti ya Bapak Ibu. Goyang Pak, ayo. 5, 4, 3, 2. Ayo Bu Diana, jangan diam aja. Saya paling semangat nih.
Bu Reni, Bu Astuti, ayo kita relax sejenak. Ini favorit teman saya, Pak. Pak Padli itu, iya. Pak. Iya, Oh, ya, favoritnya Pak Pak Padli ya? ini, Pak. Iya. Oh iya. あらささやりびたびびんなばりなんりんなんれんなんろわばりたたばりばりばりびりびりびりすてんれんなんろやばりんなんてんなんであろわらばりんなんてんなんであろわらばりんなんてんなんりんなんてんなんりんなんりんなんりんりんりりりあらささやりびたびびんなばりなんりんなんれんなんろわばりたたばりばりばりびりびりびりすてんれんなんろ Padahal Bu Diana kalau pramuka lah rajin nih, Pak. Ya, Pak Seth. Bu Diana kalau lagi pramuka rajin seperti ini. Iya. Iya. Oke, selamat ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya kita rileks sejenak ya sebelum memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu seperti biasa saya ingin berbagi layar dulu dengan kita semuanya. Izin membagikan berbagi layar di kegiatan. Budila sudah mengantuk rupanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita masuk sudah di tahap yang kedua ya, coaching untuk supervisi akademik. Sekarang kita masih di tahap proses bagaimana coachingnya terlebih dahulu. Nanti untuk supervisi bagaimana pendekatan coaching ini kita gunakan untuk supervisi akademik akan kita terapkan di tahap demonstrasi kontekstual dan di kegiatan aksi nyata modul 2.3. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa kembali ya kita bacakan dulu kompetensi lulusan yang ingin dicapai dari modul ini. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri Bapak Ibu CGP semuanya. Kemudian selanjutnya, sebagai guru penggerak, Bapak Ibu memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga adalah guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Nah, sementara capaian umum di modul kita ini adalah Bapak Ibu nanti memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, Bapak Ibu melakukan percakapan berbasis coaching dan dalam komunitas di sekolah untuk mengembangkan kompetensi Bapak rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, secara khusus pada modul ini ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep coaching secara umum, di mana kemarin juga Bapak Ibu sudah dapat menyampaikannya dengan cukup baik. Kemudian Bapak Ibu dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Nah, di poin yang ketiga, capaiannya adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Dalam hal ini adalah rekan sejawat. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu mampu menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi dan memberdayakannya untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang keenam, Bapak Ibu dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik di sekolah.
Yang ketujuh, Bapak Ibu dapat membedakan coaching kolaborasi, konsultasi, evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Yang kesembilan, Bapak Ibu mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-11, Bapak Ibu dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching yang membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, nanti memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan pada paradigma berpikir coaching. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu dari capaian ini di modul 2.3 ini sudah mengarahkan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pada satuan pendidikan. Kita lanjut terlebih dahulu. Seperti biasa ya, di agenda kita pada sore hari ini ada pembukaan, kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi 2, nanti Bapak Ibu akan melakukan praktik, kemudian review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Nah, di sini pembagiannya sekarang kita di bagian awal ya, kemudian sudah pada tahap penjelasan tujuan pembelajaran, pembuatan kesepakatan, kemudian penjelasan instruksi coaching. Nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek coaching itu selama 30 menit, di mana 15 menit untuk masing-masing Bapak Ibu, kemudian menyampaikan hasil refleksi diri coaching itu selama 10 menit, kemudian penguatan praktek coaching itu selama 10 menit juga, nanti mengaitkan tahapan belajar selanjutnya, penutup, dan foto bersama. Jadi durasi kita pada sore hari ini agak lebih singkat daripada sesi 2 sebelum-sebelumnya, karena kita dilebihkan di sesi 1 180 menit, sementara di sesi ini kita nanti akan melakukan kegiatan selama lebih kurang 90 menit. Oke Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi tahap praktik percakapan coaching yang dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kemudian, seperti biasa ya Bapak Ibu, kesepakatan belajar yang akan kita buat pada hari ini hampir sama ya. Kalau kemarin ada ditambahkan dengan sholat ya Pak Asep, kalau hari ini gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Sepertinya cukup ya, kita bisa dapat memiliki kesempatan, Bapak Ibu bisa berpikiran terbuka, kita saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka kita mendengarkan, kemudian berpendapat, kemudian berpartisipasi, dan bisa mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Kita gimana Bu Dila hari ini agak lesu sepertinya, apa ngantuk atau jam segini jam tidur istirahat sore ya Bu Dila ya? Tidak juga Pak, udah habis tidur tadi malah Pak. Oh sudah istirahat malam, oke Bu Dila ya. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya Pak Asep ya. Nah sekarang review sedikit pembelajaran ya Bapak Ibu. Kembali kita mengingatkan ya Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu berbagi tentang apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin gitu di waktu sesi praktek. Siapa Bapak Ibu yang mau berbagi dengan kita? Ya, silakan Ibu Dila. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Adapun yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran kemarin, yaitu saya sudah mencoba menjadi coach dan coachee, di mana saya harus mendengarkan permasalahan yang dialami oleh coachee saya dan menuntun serta mengarahkan beliau dalam penyelesaian masalah. Sedangkan saat saya menjadi coachee, saya terbuka mengemukakan permasalahan yang saya
sedang hadapi di dalam pembelajaran kepada coach saya, dan saya mendapat bimbingan dan arahan dari coach coach saya tentang penyelesaian bimbingan dan arahan tersebut, bagaimana untuk mengarahkan diri saya untuk menyelesaikan permasalahan saya tersebut dengan gagasan saya sendiri. Mungkin itu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kita beri plus buat Bu Dila pada sore hari ini. Betul sekali ya, ketika kita menjadi coach, kita harus mendengarkan secara aktif, kita betul-betul hadir. Kemudian bagaimana kita bisa berpijak dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh coach untuk menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kata Budila tadi, kata kuncinya penyelesaian masalahnya sudah ada pada diri coach itu sendiri gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi yang disampaikan Budila adalah keterbukaan dan kejujuran kita terhadap apa yang kita rasakan terhadap coach kita. Dan satu yang penting, coach, ketika kita jadi coach, kita harus menjadi tempat pembuangan akhir bagi orang lain yang tidak boleh kita lempar lagi ke mana-mana. Kerahasiaan itu harus betul-betul kita jaga sehingga orang lain tidak betul-betul merasa nyaman terhadap apa yang dikomunikasikan dengan kita. Oke, sekira begitu ya, sangat luar biasa sekali ya Budila ya. Kita lanjut dulu ya. Untuk kegiatan kita pada sore hari ini kita lihat di sini, nanti ruang praktiknya di sini. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun pribadi. Topik sangat sederhana, jadi sama seperti yang kemarin. Masing-masing Bapak Ibu nanti melakukan praktek coaching minimal 15 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti hasil rekamannya diunggah di LMS. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti jangan lupa waktu Bapak Ibu itu 15 menit ya. Nanti yang dinilai adalah Bapak Ibu selama 15 menit. Kita lihat di sini dulu. Biar kita tidak keliru ya. Harus. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai sempurna, yang pertama bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi, coachee, dan selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang mengajukan pertanyaan terbuka berasal dari mendengarkan. Yang ketiga, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran sebagai pengalaman. Ya, kalau ada diminta saran sebagai pengalaman nanti boleh melakukan seperti itu. Tapi kalau tidak ada diminta saran, Bapak Ibu tidak boleh memberikan umpamanya saya punya permasalahan seperti ini. Bagaimana kalau Ibu melakukan hal yang seperti ini saja? Itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Ya, karena kita di sini adalah coaching, komunikasinya adalah bagaimana kita dari jawaban CGP itu kembali menimbulkan pertanyaan berikutnya untuk dia sendiri yang menemukan arah
kemana alur percakapan, alur penyelesaian itu akan dibawa gitu ya, atau alur penyelesaian masalah itu sebenarnya kita sudah tangkap, oh di dalam pemikiran coach saya dia punya ini nih. Nah, bagaimana kita membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas untuk sampai di titik itu. Nah, kembali sedikit lagi di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing dari Bapak Ibu itu akan bergantian selama 15 menit. Jadi jangan sampai lupa ya waktunya 15 menit. Nah, seperti kemarin Bapak Ibu yang kemarin di bor 1 sekarang berada yang kemarin ada di ruang utama atau di main room, hari ini dipindahkan ke breakout room 6. Bu Saya Pak, ya, Bu Ima Bu dan Bu Mahathir Era Pak. Kurnia dengan Ibu Rahmawati Azil ya. Ya Pak. Nanti akan masuk di breakout room 6. Dan Bapak Ibu tidak keluar dari room ini. Berarti Tapi langsung Pak. apa? Berarti kita kembali ke LMS tadi ambil yang Ya, titik ambil yang tidak baru. keluar. Berarti nanti di Bapak Ibu itu akan ada dua apa namanya ya? Dua ruang Zoom. Akan ada dua layar, dua tab itu terbuka nanti untuk itu. Satu tab di main room, satu tab yang isinya di situ adalah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bergantian melakukan perekaman, karena nanti link rekamannya itu saya akan jadikan Bapak Ibu sebagai co-host, dan linknya nanti akan masuk ke Gmail-nya Bapak Ibu masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa ambil linknya di situ, kemudian itu yang Bapak Ibu upload ke YouTube. Nanti video YouTube-nya itu yang akan ditempel. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanya sampai di sini? Berarti yang kita merekam kita sebagai coach Pak. Ya, ketika kita sebagai coach kita rekam. Baik Pak. Oke. Silakan Ibu Dila. Berarti kita yang merekam Pak, bukan dari bapaknya Pak, maksudnya. Bukan. Saya akan jadikan Ibu sebagai host, nanti Ibu akan bisa merekam. Setelah gitu Ibu selesai, nanti dimatikan rekamannya, nanti dipindahkan ke teman yang satu lagi yang merekam. Berarti kita tidak sekaligus tampil gitu Pak? Maksudnya sekaligus gimana ya? Maksudnya semua kita itu sekaligus tampil atau berurutan Oh ya, gitu Pak? sekaligus di kamarnya masing-masing. Oh gitu. Untuk Ya. perekamannya Pak, apa yang kita tekan Pak? Nanti dibantu saya pandu di masing-masing bar aja ya Bapak Ibu, nanti biar saya pandu di masing-masing bar aja. Silakan Bapak Ibu masuk ke breakout room-nya dulu. Yang di sini tidak usah keluar, biarkan saja di sini, tapi kita masuk lagi buka lagi tab baru, masuk lagi di LMS. Sesuai dengan yang berubah room-nya itu hanya Bu Ima saja, yang lain tetap. Belum ada breakout room 6 Pak. Sudah sepertinya saya masukkan tadi ya, coba saya lihat dulu ya, semua mundur. Iya, baru sampai 5, Pak. Ya, coba saya lihat dulu ya. Tadi rasanya sudah. Ya, masih sampai 5 baru, Pak. Oke, sebentar dulu. Ruang kolaborasi. Atau saya salah masuk. Saya masukkan tadi di breakout room 1. Gimana? Oh iya ya. Sebentar, saya edit dulu ya.
Oke, silakan di-refresh dulu ya. Pak. Di room 3 belum bisa masuk, Pak. Sebentar, semuanya belum bisa karena saya belum itu. Oke ya, kita dari sini saja saya mulai ya Bu Ima ya. Bu Ima, satu lagi siapa? Oh, belum bisa ya. Sebentar ya Bu Ima. Bu Ima belum lengkap, belum bisa saya jelaskan. Saya ke yang lain dulu. Ini belum Pak, ada. berarti di ruang utama ini kita masih tetap buka kamera, Pak? Ditutup juga nggak apa-apa. Nah, di unmute di situ. Nah, Bu Dila, karena Bu Dila dengan Bu Reni sudah lengkap, saya kasih penjelasan ya. Sekarang Bu Dila akan saya jadikan co-host. Dengan Ibu Reni juga saya akan jadikan co-host. Nah, silahkan ke siapa dulu yang mau mencoba merekam? Bu Reni atau Bu Dila? Bu Dila jaringannya kayaknya kena nih, tahu enggak? Ganti-ganti, 15 menit nanti Bu Dila jadi coach, dan 15 menit berikutnya jadi coachee. Begitu juga sebaliknya. Ya, klik titik 3, manajemen rekam. Sudah? Coba klik. Nanti, turunkan ke bawah, nanti itu di samping tuh ada muncul record your video call gitu. Nanti dia geser ke bawah, nanti baru ada play start recording. Mulai merekam kalau pakai bahasa Indonesia. Ada? Coba start recording. Oke, berarti bisa ya Bu Reni paham ya. Bu Reni nanti mulai matikan dulu, di stop dulu. Oke ya. Pastikan kamera ini Bu Reni mulai. Oke ya. Pastikan kameranya hidup, baru mulai percakapannya. Nanti kalau nggak hidup, nanti nggak kerekam.
Ya. Kemudian setelah selesai dimatikan dulu. Nanti minta Budila lagi yang merekam. Sehingga nanti linknya Budila masuk ke Gmailnya Budila juga. Oke ya. Semuanya co-host. Budila sekarang co-host, tapi siapa yang bertindak menjadi coach itu yang merekam. Bisa. Silakan belajar dengan Ibu Reni dulu sebentar ya. Catat waktunya ya, nanti mulai tolong dicatat waktunya. Ya, ya silakan dipandu ya Bu Reni ya. Pak Asep, coba direkam bisa nggak? Coba dites rekamannya dulu. Jelas. Yang di room utama di unmute aja. Ya, silakan direkam dulu. Coba hidupkan rekamannya. Bisa. Titik 3. Apa? Oh iya, kelola rekaman. Bahasa Indonesia ya. Kemudian rekam percakapan apa? Ya, percakapan video ya. Oh iya, mulai merekam di bawahnya. Coba. Oke, di stop dulu. Di stop dulu. Oke ya. Oke, berarti sudah bisa ya jalan. Nah, nanti sepakati siapa yang akan merekam terlebih dahulu. Yang merekam adalah yang bertindak sebagai coach. Silakan direkam. Nanti setelah sesi jadi coach selesai, rekamannya dihentikan. Tapi pastikan ya kameranya yang di samping itu hidup. Kasihan nanti harus ngulang lagi kan apanya. Ya. Kemudian jangan lupa durasi waktunya dicatat. Aman ya Pak Asep, saya tinggal ya. Oke ya Bu Lelen ya, komunikasi dengan Pak Asep aja ya. Oke. Aman. Maaf ya Bima, agak sedikit mengganggu, maaf ya menunggu ya. Oke, sekarang ya, sebentar ya. Coba Bu Ima nyalakan rekamannya bisa nggak? Coba direkam. Titik 3. Ya sudah. Nah, stop dulu. Stop dulu. Ya. Nanti dikomunikasi. Nanti Bu Ima komunikasikan aja dengan Bu Ira ya untuk merekam ya. Jadi aturannya adalah masing-masing ibu nanti melakukan 15 menit jadi coach. Ketika jadi coach itulah kegiatannya direkam. Ya. Setelah selesai kegiatan sesi sebagai coach, nanti dihentikan rekamannya, berarti pindahkan ke coach berikutnya yang melakukan perekaman sehingga nanti tidak repot untuk membagi-bagi videonya. Oke. Ya, silakan. Berarti itu sudah ya, berarti di board ini sudah 3. Oke.
Maaf ya, Bu Diana. Sedikit. Nah, sekarang coba bisa nyalakan rekamannya dulu, Bu. Pak, Di kami titik 3 dulu. Pak, tanya Pak, yang berdua belum bisa masuk Pak. Sebentar, berdua ya. Iya, kelola rekaman. Kelola rekaman. Mulai merekam. Oke ya. Ya, di stop dulu rekamannya. Nah, Bu Diana nanti gantian ya dengan Bu Laila. Ketika Bu Diana jadi coach, yang merekam adalah Bu Diana. Nanti setelah Bu Diana selesai jadi coach, matikan rekamannya, nanti dipindahkan ke Bu Laila. Jangan lupa ya waktunya dicatat 15 menit. Ya, apa? Iya, Bu Ira yang rekam. Oke ya. Ya, sama-sama. Bu, Bu, Bu Harmailis temannya siapa? Mana Bu Warnya? Saya Pak. Hah? Warnati Pak. Saya Bu Warniati, Bu War ke bor 2 ya Bu War. Iya Pak. Udah bisa Pak ya? Sudah. Iya Pak. Bapak Ibu yang sudah ready itu silakan langsung aja mulai ya, nggak usah ditunggu aba-aba. Pak, suara Bapak masuk ke dalam rekaman, Pak. Makanya kami menunggu, Pak. Pak. Oh ya. Ah. Kayak betul belum Bu. Saya lagi di
Bagaimana perasaan Budila Perasaan saya setelah bertemu dengan saya pada saat loka? biasa aja. Ini sudah boleh masuk ke room utama ya? Sudah Bu Dian. Boleh Bu Dian. Oh, sudah boleh Bu Ira. Yuk Sudah. kita masuk ke sana. Bu, yuk masuk kita. Yuk. Bu Diana betah kali di situ. Kami bincang-bincang dulu, Pak. Cur kami sudah tadi dipasang sama Keluar Bapak. my list. Sudah, Kalau Pak, saya ada cuma- yang curhat, Bu. Pak, kami mau nanya nih, Pak. Belum masuk ke email kami, Pak. Oh Iya. iya. Makanya kami takut tadi, Pak. Gitu. Iya. Udah dicek emailnya beberapa kali. Belum Bu, kita coba lagi Bu. Ulang lagi. Memang udah masuk Bu Dian. Belum lagi kan? Belum lah. Oh, Belum lagi. Masih proses itu, Bu. sabarlah Bu Dian. Perkiraan kami yang awam ini kan perkiraannya langsung masuk gitu loh. Awam. Perdana merekam ya Bu Dian ya. Iya. Awam apa awan? Awam. Aduh. Salah. Alhamdulillah Bu Lelen banyak ceritanya. Sampai Nah, curhat. Bapak Ibu, gimana? Sudah selesai ya? Sudah lega ya? Sudah Pak. Ya, Kenapa agak gugup kami merekam, Pak, daripada ngomong gitu? Dian, sama. Lebih gugup hari ini daripada kemarin. Oke. Yang jelas siap merekam tuh kita langsung Ketawa. tertawa. Oke, Bapak Ibu, untuk segala keluh kesahnya di kegiatan hari ini, silahkan Bapak Ibu ungkapkan di refleksi kita. Siapa Bapak Ibu yang ingin berbagi? Bu Lelen, Pak. Oh, Bu Lelen ya, silahkan Bu Lelen duluan. Terima kasih Pak. Baik, saya akan mencoba merefleksikan diri saya setelah praktek coaching tadi Pak. Ya, Dilihat silakan. dari pertanyaan yang pertama, apakah sudah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik sudah rasanya Pak, Sudah, tapi ada oke. kurang dari yang kemarin Pak. Ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Konsentrasinya agak susah tadi Pak. Konsentrasinya agak susah. Iya, diulang Oke. lagi mungkin kita menganggap kita itu lagi dinilai Pak. Jadi Lagi lihat dinilai. waktu, Oh, beban ya, ada beban ya. Pak. Kemudian Ada pressure gitu. iya Pak, kalau yang perlu diperbaiki ya itu tadi Pak, masih sama dengan pertanyaan yang berbobot tadi itu Pak. Kemudian ya untuk tetap dalam kondisi presennya dan sebelum dan saat melakukan coaching awal-awalnya memang susah Pak. Cuma diulang-ulang lagi tadi, alhamdulillah bisa. Oke. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya saya mungkin akan latihan lagi Pak. Kemudian mungkin melihat dari YouTube juga bagaimana yang bagusnya penampilan coaching ini Pak. Oke. Ya, kemudian yang saya rasakan pada saat di coaching tadi, kalau saya di coaching lega juga Pak, karena masalah yang saya rasakan itu memang dapat diatasi, dapat masalah itu terentaskan Pak. Memang masalah pribadi itu Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Lelen. Jadi ada rasa-rasa grogi atau gimana gitu ya fokusnya. Nah, nanti dapat nilai nggak ya? Nilainya bagus nggak ya? Iya Pak. Ini terekam nggak ya? Nah, jadi Bapak Iya, Ibu sebenarnya itu kita perlu membebaskan diri dari hal-hal yang demikian gitu. Kita tidak perlu lagi sibuk dengan kita mau diberi nilai berapa, kita mau dapat apa. Sebenarnya ketika kita sudah lakukan hal yang terbaik, pasti kita ada value sendiri gitu, sudah dapat nilai sendiri, tidak usah dikhawatirkan gitu ya. Kita kan di kegiatan ini bukan untuk tidak lulus ya. Gimana Pak Asep? Apakah Pak Asep berjuang di sini untuk tidak lulus atau bagaimana gitu ya?
Pas itu lulus lah Pak. Iya, kita kan berjuang tuh lulus, ngapain lagi nilai apa itu segala dipikirkan gitu. Tapi ya itulah yang namanya manusia, kita kadang-kadang juga pressure itu nggak bisa kita apakan ya. Nervous apa lain segala itu adalah psikologi yang wajar kita manusia dan tidak perlu dipikirkan gitu. Yang penting Bapak Ibu ilmunya yang kayak seperti ini. Benih itu dia tidak tumbuh besar itu di semaian, tapi dia ketika sudah pindah ke tempat-tempat yang lain maka dia akan menjadi besar dan sempurna di sana gitu. Kalau di sini ya kita tempatnya benih, kita tumbuh, belajar, ilmunya kita dapat, nanti yang paling penting bagaimana penerapan kita di lingkungan sekitar kita, baik secara pribadi, di keluarga mungkin, atau mungkin di tempat pekerjaan kita. Oke, kita beri tepuk tangan ya, luar biasa buat Bu Lelen pada sore hari ini. Selanjutnya siapa yang tadi yang ingin berbagi lagi? Oh, ada Bu Era juga. Silakan Bu Era sama Bu Dian ya. Dari Bu Era nanti ke Bu Dian langsung ya, nyambung nanti. Iya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Duluan ya Bu Dian. Oke. Sering barengan ini Pak, angkat resennya. Baik Pak, dari coaching yang dilaksanakan tadi itu saya mungkin hampir sama dengan Bu Lelen tadi. Kalau kemarin kita stressingnya tidak seperti ini, kalau sekarang agak tinggi stressingnya karena mungkin saya beranggapan karena ini akan masuk ke YouTube juga, seluruh dunia bakal melihat kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan itu membuat agak sedikit tidak nyaman Pak gitu. Tapi kalau saya menilai pribadi sesuai dengan konsep yang sudah dirancang sebelumnya pada latihan kami kemarin itu berjalan dengan baik. Prosesnya walaupun di awal tadi agak sedikit permasalahan, mungkin karena grogi juga tiba-tiba aja laptopnya jadi hang, padahal sebelumnya kondisinya aman gitu Pak. Nah mungkin untuk apa yang sudah berjalan dengan baik, saya anggap itu sudah berjalan dengan baik, walaupun tadi ada sedikit stressing daripada yang sebelumnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kalau menurut saya pribadi, tentunya masih dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi mungkin karena setting tadi juga ada rasanya yang tidak tersampaikan pertanyaannya kepada coaching-nya tadi gitu. Padahal sebenarnya sudah niat ini menanyakan ini seperti ini gitu. Tahu-taunya pas saat sedang berlangsung rekaman hilang, baru ingat di akhir. Oh, ini belum ditanyain ya tadi. Sepertinya ya itulah kira-kira Pak yang perlu ditingkatkan mungkin di pertanyaan tadi. Nah, berikutnya lagi yang saya lakukan untuk dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching tentunya mencoba mencari tempat yang privasi, yang jauh dari gangguan sehingga bisa fokus dan present terhadap coaching yang dilakukan. Kemudian juga melakukan teknik mindfulness kepada coach saya ketika saya melihat coachingnya dalam kondisi yang emosional yang agak kurang stabil ketika menjumpai saya ketika menjadi coach gitu Pak. Jadi saya lakukan teknik mindfulness-nya tadi. Berikutnya lagi apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, tentunya terus belajar lagi seperti apa menjadi coach yang baik, dengan mungkin membaca beberapa referensi, bisa juga dengan video-video yang sudah ada sebelumnya, mempelajari dan merefleksi diri apa yang belum dilakukan dan yang harus dilakukan untuk kedepannya Pak. Berikutnya lagi yang saya rasakan pada saat coaching, dan terus terang karena ini juga masalah pribadi yang diungkapkan pada saat coaching, bukan masalah yang dibuat-buat, saya merasakan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sudah saya sampaikan kepada coach saya tadi. Dan saya juga mendapatkan solusi tambahan dari coach tentang apa kira-kira yang bisa saya lakukan terhadap permasalahan saya ini. Nah, demikianlah kira-kira Pak refleksi saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, luar biasa. Lanjut ke Bu Dian dulu. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Emang? Tunggu santai.
Tunggu sebentar. Mohon maaf Pak, ada sedikit apa? Ya, apa-apa, jangan lanjut, Bu Dian. Baik Pak, setelah melakukan kegiatan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tersebut. Jadi menurut saya percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita rencanakan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau untuk diperbaiki, saya rasa untuk pertanyaannya sudah pertanyaan saya dengan pertanyaan Bu Ira ketika kami sebagai coach maupun sebagai bergantian sebagai coach, itu menurut saya sudah baik, pertanyaannya sudah berbobot untuk lebih menggali kompetensi masing-masing dari coachnya tersebut. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Nah, ketika melakukan percakapan tadi, kami mendapatkan sedikit kendala bencana sedikit bencana ya Pak ya. Cuman alhamdulillah Bu Iranya kembali fokus ketika melakukan ketika dia sebagai coach, kemudian dia kembali fokus. Alhamdulillah berjalan dengan lancar kembali. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Saya akan lebih sering mempelajari, melihat-lihat contohnya di YouTube mungkin Pak. Jadi lebih sering melihat contoh-contoh yang lain, berlatih lagi agar saya lebih bisa merefleksikan diri saya, apa-apa yang kurang yang ada pada diri saya sendiri. Kemudian apa yang saya rasakan pada saat di coaching. Kemarin ketika masih latihan itu kami mengangkat permasalahannya antara saya dengan Ibu Ira masih mengangkat masalah yang belum yang sebenarnya Pak. Jadi setelah kami perbaiki, maka kami sepakat untuk mengangkat permasalahan yang benar-benar ada di kelas kami masing-masing. Kemudian dari kegiatan tadi, alhamdulillah rasanya otomatis kita juga merasa lega Pak gitu, karena permasalahan itu kan yang kita angkat benar-benar permasalahan yang kita alami di kelas kita. Jadi saya merasa secara tidak langsung dengan mempraktikkan ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian untuk unsur yang lainnya Pak, rasanya kami berdua tadi mau mengulang kembali, sudah baguskah ini, sudah baguskah untuk dinilai? Kami tadi mau rencananya mau ngulang lagi Pak, karena tadi ada kendala bagaimana Bu Dian, kita ulang lagi, Anda usah lah Bu, kalau kita ulang kembali nanti tambah kagok. Jadi kami sepakat, ya sudah, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi hampir sama ya di yang sampai dengan Bu Era dengan Bu Dian ya. Tadi juga yang sebelumnya Bu Lelen juga demikian, karena ada pressure gitu, karena tidak bebas gitu ya, kita tidak relax dan lain sebagainya, sehingga membuat kita agak gimana gitu. Tapi intinya saya yakin Bapak Ibu telah memahami konsep coaching yang sesungguhnya gitu. Bagaimana konsep coaching itu Bapak Ibu sudah bisa pahami gitu ya. Terutama coaching dengan menggunakan alur Tirta. Bagaimana menetapkan tujuan, saya tadi sudah lihat Bapak Ibu sudah semuanya bagus. Dengan pertanyaan apa sih yang ingin kita capai selama beberapa waktu ke depan gitu, sudah muncul yang seperti itu tuh sudah oke. Kemudian sudah dari situ, dari saya ingin seperti ini ya, Bapak Ibu sudah
nyambung ke pertanyaan berikutnya untuk mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Bapak Ibu dari masalah-masalah itu kira-kira Bapak Asep punya masalah seperti ini, kira-kira menurut Pak Asep solusinya seperti apa? Bagusnya dibawa kemana? Bapak Ibu sudah lakukan hal yang itu, kemudian sampai ke tahap tanggung jawab, sudah tadi dari Bu Ira juga sudah didengar. Kalau ada waktu kita bisa bincangkan lagi, tapi nanti evaluasinya atau untuk kalibrasinya seperti apa sih, sampai di mana sih pencapaian yang kita sudah terapkan ini gitu. Itu yang paling penting dari coaching itu adalah kita catat setiap progresnya nanti. Kalau betul-betul dilaksanakan nanti lihat progresnya. Apa sih progresnya sudah sampai di mana, rencana kita minggu ini. Kalau ada yang rasanya tidak terlaksana, pasti kita cari lagi kok tidak terlaksana ya, masalahnya di mana. Masalah itu lagi yang kita selesaikan, kira-kira seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya Bu Dian, Pak izin sebentar Pak, ada yang mendesak sebentar Pak. Iya, apa yang mendesak Bu Dian? Ada keperluan sama orang tua Pak, sebentar Pak. Oh, mau kirain tadi mau itu, silakan. Ya, silakan di itu. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, untuk refleksinya sudah oke semuanya ya, kita apakan karena waktu kita tidak panjang lagi, 4 menit lagi ya untuk di sesi ini. Saya mau menyampaikan sedikit dulu tentang ini, tentang besok Bapak Ibu akan mengambil video untuk ini demonstrasi kontekstual. Kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, untuk demonstrasi kontekstual kita lihat di sini. Jadi demonstrasi kontekstual ini praktek mandiri ya Bapak Ibu, nanti melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Nah, di sini di tahap 1 ada supervisor atau CGPA melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada CGPB. Kemudian supervisor atau CGPA akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi. Acuan contoh pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Bapak Ibu ingin membantu saya mengembangkan kompetensi yang mana, kemudian bagian mana nanti Bapak Ibu ingin untuk saya amati, bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, kemudian apa harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama gitu ya Bapak Ibu. Itu supervisor yang melakukan. Nah, kemudian supervisor atau CGPA melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara supervisor atau coach CGPB dengan coach CGPC. Pada tahap yang kedua, coach atau CGPB melakukan percakapan coaching dengan CGPC. Tahap yang keempat, yang kelima di sini, Pak, dalam melakukan percakapan coaching, coach CGPB dapat menjadikan tirta, rasa, atau kompetensi coaching sebagai acuan, sementara coach CGPC dapat menyampaikan topik terkait dengan target pribadi. Kita lihat dulu ya di sini. Tahap ketiga, supervisor atau CGPA melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada CGPB berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan supervisor dengan mengajukan bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri performa kompetensi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan sebagai acuan ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ke siklus 1 dulu. Kita lihat ya. Bisa nggak dilihat di layar Bapak Ibu ini?
Bisa, Bisa ya? Kak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, saya coba terangkan sedikit di sini. Di bagian siklus yang pertama ini, peserta supervisor A melakukan percakapan supervisi dengan peserta B. Ini A dan B. Tahapan 1 ini supervisor A melakukan percakapan supervisi kepada coach. Kemudian tahap yang kedua, coach melakukan percakapan coaching kepada coachee. Jadi Bapak Ibu, nanti yang di sini adalah tentang percakapan coaching ini. Yang di ini adalah coaching ini ya Bapak Ibu, bukan pembelajaran di kelas, tapi coaching ini, coaching. Ada enggak yang bisa menangkap dari persepsi Bapak Ibu? Ada enggak bisa yang bantu? Mungkin kan ini yang mengerjakan Bapak Ibu. Ada enggak yang bisa menyampaikan? Oke, Bu Ima, silakan Bu Ima. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya juga sudah melihat itu contoh-contoh dari di YouTube ya Pak, dan juga bertanya kepada teman yang di angkatan 10 kemarin Pak. Jadi dari video yang saya tangkap itu Pak, pertama kita sebagai pengamat gitu ya Pak, kita di tahap 1 kita bertanya kepada yang menjadi coach gitu, apa yang dilakukan hari ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan gitu. Nah nanti di adegan berikutnya itu ada 3 orang, ada pengamat, ada coach sama coachee gitu. Nah nanti coach sama coachee melakukan percakapan coach, nanti pengamat mencatat atau melihat atau memperhatikan apa yang disampaikan. Nanti di adegan ketiga pengamat dan coach kembali lagi ke seperti adegan pertama ya Pak, melakukan percakapan pasca coach itu, menanyakan apa yang terjadi pada kegiatan sebelumnya tadi gitu Pak, apa yang sudah berhasil, apa yang itu Pak. Oke, nah jadi Bapak Ibu ya, umpamanya nih, saya simulasikan dengan nyata dulu ya. Umpamanya Bu Mahatia Kurnia, Bu Septri Mardila, dan Bu Astuti akan melakukan kegiatan praktek bersama bertiga. Nah, Bu Mahatia sebagai CGPA, Bu Dila sebagai CGPB, Bu Astuti sebagai CGPC. Nah, kita lihat saya ke LMS dulu ya. Ke sini. Nah, ini adalah saya lihat ya kursor. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pra supervisi yang bisa Bu Ima sampaikan ke Bu Dila. Nanti jawabannya adalah berkaitan dengan alur tirta atau dengan kompetensi coaching. Umpamanya nanti jawabannya Bu Dila, oke, pada tahapan ini saya ingin diamati atau saya ingin lebih difokuskan pada tahap bagaimana merancang pertanyaan yang berbobot, atau saya di kehadiran penuh, atau di pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, kemudian apalagi satu lagi, Bapak Ibu masih ingat 3 kompetensi coaching? Mendengarkan atau di mendengarkan aktif. Saya kalau mendengar mungkin agak bermasalah. Nanti ada di mendengarkan aktif dan lain sebagainya. Oke, berarti itu pada tahap 1. Oke ya. Kemudian tahap yang kedua, Bu Dila melakukan coaching dengan Bu Astuti. Boleh coaching yang tadi. Bu Ima di situ mengamati, mengobservasi, membuat catatan-catatan sesuai dengan kesepakatan yang sudah diapakan tadi. Oke ya. Nah, kemudian lanjut kita pada sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini, Bu Ima kembali melakukan percakapan dengan Bu Dila.
Oke ya Bapak Ibu, kita sudah memiliki persepsi yang sama dengan ini. Ada yang ingin bertanya supaya nanti tidak ragu? Ya, silakan Bu Dila. Untuk apanya bagaimana Pak? Kalau tadi kan Bapak sediakan untuk rekamannya Pak. Kalau untuk besok ini bagaimana ya Pak? Ini langsung. nanti direkam mandiri Bu. Ibu kan Video menggunakan langsung. langsung. Dia bertemu langsung. Ya, silakan Bu Ima. Oke, terima kasih Pak. Pak, untuk pembagiannya ini bagaimana Pak? Kebetulan kan kami Disesuaikan saja dengan kebutuhannya Ibu. soalnya kan kami Kemudahan. kalau di 50 kota kan berlapan Pak. Ya, Kalau di Pasaman 4. dimudahkan. Dia gini Bu, yang penting untuk satu orang itu ada 3 seperti itu berganti peran gitu ya. Bagian supervisor aja. Setelah Bu Ima jadi supervisor, pindah lagi Bu Dilanya yang jadi supervisor. Setelah itu Bu Astuti lagi jadi supervisor. Kemudian Bu Rahmawati Azil lagi supervisor. Mau gabung 8, semuanya silahkan bergabung semuanya 8. Tapi yang penting aktor untuk 1 kali tag videonya, aktornya 3 orang. Oke Pak. Oke, Bu Era silakan. Izin Pak tanya, kalau kita dengan CGP yang di sekolah aja boleh Pak? Boleh, yang penting ada 3. Ya, baik Pak. Oke. Berarti kita tiga siklus yang kita upload sebagai supervisor aja ya Pak ya, yang saya baca di LMS tadi. Semuanya kan dari awal itu kan boleh, yang itu nggak diambil nggak apa-apa, nggak di tag nggak masalah. Yang penting maksudnya yang apanya nggak dimasukkan ya, yang ketika percakapan code dengan Koci tidak dimasukkan gitu. Yang dimasukkan ke LMS itu ketika kita menjadi supervisor, itu yang saya tangkap dari LMS Pak. Jadi yang siklus yang 3 ini kita jalankan, cuman yang kita unggah nanti tugasnya hanya ketika kita menjadi supervisor Pak. Iya, Benar itu Pak ya? yang diunggah adalah nanti selipkan aja sedikit Bu, biar saya nampakkan percakapan pra-supervisi. Iya. Ya, itu kan sebagai supervisor tuh, pra-supervisi. Nah, kemudian kan setelah selesai nanti kan langsung tuh mereka berdua akan melakukan coaching. Ambil teks sedikit videonya, masukkan ke situ biar nanti penjeda ini di pra, ini di saat. Nanti balik ke belakang. Ke belakangnya lagi masukkan Bu Era lagi yang berkomunikasi dengan CGP yang apa dengan coach-nya. Ya, berarti 3 tahap pra supervisi, saat supervisi dan pasca ya Pak ya. Pasca supervisi. Kan ini pertanyaan-pertanyaan untuk ini kan sudah ada nih, sudah bisa dikembangkan lagi, bisa digunakan, yang ini juga bisa digunakan. Oke Bu Ima, silakan. Ya, mungkin maksud dari pertanyaan Bu Era tadi, yang kita sebagai kuaci itu tidak di-upload gitu Pak? Enggak. Itu maksud pertanyaan Bu Era tadi, ketika kita jadi, kan kita kan perannya 3 Pak gitu kan. Jadi ya, kita kan peran. Ya, ketika siklus kita jadi supervisor kan mulai dari awal, kemudian kita mengamati sampai percakapan akhir itu kan 1 videonya tuh mungkin sekitar 10 atau sampai 15 menit gitu ya. Kemudian usahakan Bapak Ibu videonya dapat didengar dengan baik ya. Kemarin video apa tuh Kak kurang bisa didengar. Usahakan angle kameranya itu pas gitu. Jangan kalau bisa pakai tripod biar tidak goyang-goyang gitu. Apanya? Biar biar tidak goyang kameranya gitu ya. Mungkin cukup 15 menit itu cukup untuk 1 orang, atau 10 menit mungkin cukup untuk 1. Ya sama seperti durasi yang tadi gitu ya, apanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, Bu Dila, silakan. Berarti rekan kita itu boleh di sekolah kita Pak, nggak harus CGP yang ada di satu fasil gitu Pak? Yang penting dia CGP ataupun dia itu GP, supaya Ibu nggak pusing untuk mengarahkannya. Kalau dia nggak CGP, Bu Dila pusing sendiri nanti. Bu Dila maunya ke A, dia nanti ke kiri itu. Sulit. Ya gitu ya Bu Ira ya. Boleh. Ada berapa di sekolah Bu Dila?
Saya tidak ada Pak, baru saya perdananya Pak. Oh, Mungkin saya bolehlah. nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Lelen karena berdekatan Pak. Ya, dengan Bu Lelen, dengan siapa Sekolahnya. lagi? Dengan Bu Lelen Pak. Bu Ima juga bisa, Pak. Saya jauh. Bisa. Saya jauh sendiri, Pak. Jauh Mungkin sendiri? sekolah Pak Asep ada CGP atau GP yang lain. Gabung ke kita Pak Asep. Enggak, yang Ke Pasaman. Pasaman nampung Pak Asep. Pasaman kurang, kami berdua sama Bu Dian, Pak Sep, bertiga kita Pak Sep. Bu Wan berdua. Bu Ya Dian, kami berdua sama Bu Dian, tambah satu lagi Pak Sep. Ya, Bu ayo Era Pak. ada. Bu Ya, Era Pak kan Sep. ada Bu. Bu Era tadi ada temannya yang di Bu sekolah Astuti, dia. silakan Bu Astuti. Dengan CGP lain, Pak. Beda CGP kan boleh, Pak. Boleh. Sebentar dulu, biarkan Bu Astuti dulu ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Pak. Astuti. Pak, kebetulan Iya. kepala sekolah saya itu dia PP. Saya jadikan dia satu boleh, Pak. Sama Bu Ima juga bisa karena kami berdekatan sekolahnya, Pak. Ya terserah, yang penting pokoknya kalau menurut Ibu teman guru di sekolahnya Ibu bisa Ibu manfaatkan, rasanya tidak meribetkan Ibu boleh. Yang penting saya ini bisa saya dapat kualitasnya bisa gitu, alur pemikirannya bisa sama gitu ya. Iya, Kalau terima yang kasih, saya Pak. khawatirkan kalau Bapak Ibu menggunakan teman guru di sekolahnya, alur berpikirnya tidak sama. Bapak Ibu tentu, Bapak Ibu aja untuk dapat ini bacanya dari beberapa hari itu beberapa minggu yang lalu membaca mulai dari eksplorasi konsep, nonton video. Yang dikhawatirkan kalau diajak teman yang tidak ikut, mereka nggak mungkin mau ikut ini nggak mau baca tuh ribet nih segini mau dibaca pasti nggak mau gitu ya. Ya, Pak. Itu kalau itu terserah, yang sesuaikan saja dengan lingkungannya. Kalau Pak Asep juga disesuaikan saja dengan lingkungannya. Kalau tidak bisa kalau Bapak Ibu mau daring ya juga nggak apa-apa. Kalau ada fasilitas daring, mau daring juga boleh, nggak ada masalah gitu. Mau menggunakan Zoom atau apa juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Zoom kayaknya bisa 15 menit gratis gitu. Merekam bisa ya? Berbayar nggak, Pak? Bayar, Pak. Berbayar, Kalau Pak. Zoom bisa. Jam sama Jimin, Pak. Zoom itu Untuk berbayar, yang- ada yang Ya, Pak, yang 15.000. berbayar itu lebih dari Oh, merekam. 30 menit, Pak. Zoom bisa dibayar 15.000 di Shopee kalau mau dibeli, kalau mau bisa dibeli di aplikasi itu. Ada yang 10.000, 15.000 ada. 12.000, Pak. Berapa? 12.000. 12.000 dapat berapa jam, 5? Setengah jam. Kapasitas untuk bukan jamnya yang diapakan Pak, kapasitas orangnya Pak gitu. Kapasitas Jamnya terserah. terserah. Pokoknya dalam satu hari gitu Oh. Pak. Tapi kapasitas Oh, ada satu yang hari gitu. 100 orang pesertanya, ada yang 500 orang, ada yang 1.000 gitu. Di Shopee ya, Bu ya? Kita kan Iya, di Shopee. bisa. Jadi boleh. Kan yang penting Oren, kan toko dapat- oren. Oh iya, iya. Ya. Lupa. Jangan Toko sebut. oren. Toko oren ya. Ya kan kita itu terserah, tapi yang penting konsepnya ini oke ya. Yang penting itu dulu gitu. Nanti Pak. kalau mau ngopi-ngopi sambil ngopi-ngopi sore, nggak apa-apa. Kalau berdekatan Oi. ya kita luring gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, Kalau mungkin itu setuju Pak Sep. Nah, setuju udah jatuh durian kan? Jadi benar aja Bu, nanti tolong. ya sedikit lagi ya saya mau ke aksi nyata. Sebentar ya Bapak Ibu, maaf. Sebenarnya ini saya mau matikan dulu kameranya ya. Kita foto bersama terlebih dahulu karena nanti kelamaan nanti dikira menahan-nahan Bapak Ibu saya lagi. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya mau demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin kita sampai jumpa di sesi modul 3 nanti ya, sudah ke program ya. Bapak Ibu akan merencanakan program yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Akhir kata saya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih Bu Rozi sudah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.